Lagi dengan saya Arya Jun. Kali ini kita akan berbicara bagaimana ketika Anda memutuskan untuk terapi, untuk melakukan sebuah hipnoterapi bagi penyembuhan diri Anda sendiri. Ya, ada berbagai ketentuan sehingga nanti ketika Anda melakukan hipnoterapi itu menjadi lebih maksimal lagi. Oke, tetap saksikan video ini sampai habis karena ini akan membuka pemahaman Anda menjadi lebih jelas, terang benderang. Yang pertama adalah ketika Anda ingin melakukan sebuah hipnoterapi itu bukan untuk coba-coba, kali aja sembuh, kali aja begini dan sebagainya. Anda harus yakin di situ harus ada keinginan untuk sembuh. Artinya apa yang Anda alami, khususnya bagi Anda yang mengalami psikosomatis, ya, rasa nggak enak, kecemasan, ketakutan, paranoid, anxiety, GERD dan segala macam, sesak napas dan segala macam. Nah, itu sebaiknya Anda benar-benar yakin, ya, ingin melakukan penyembuhan dari dalam diri Anda sendiri, ya. Selanjutnya adalah ketika Anda ingin melakukan atau memutuskan untuk melakukan hipnoterapi, Anda harus ada 3 hal, yaitu ikhlas, pasrah, dan mau berubah. Ikhlas, pasrah, dan mau berubah. Hal ini adalah kunci keberhasilan dari hipnoterapi Anda. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda ikut terapi karena ada paksaan, dorongan, hati Anda, batin Anda, pikiran bawah sadar Anda itu belum terbuka, sehingga akan lama atau sesinya nanti akan banyak di dalam hipnoterapi, ya. Lalu kalau Anda nanti mengikuti sebuah hipnoterapi, Anda harus menuruti panduan-panduannya. Ya, nanti setelah sebelum Anda di hipnoterapi Anda harus seperti apa, setelah pada saat proses Anda seperti apa, setelah Anda di hipnoterapi Anda seperti apa, itu akan dijelaskan oleh terapisnya, ya. Terus pada saat nanti Anda mengikuti hipnoterapi itu, pada sesi sebelum Anda dilakukan sebuah terapi, ada sesi namanya sesi konsultasi. Nah, pada saat sesi konsultasi ini Anda harus bersikap terbuka semua, harus jujur, belak-belakan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, masalah-masalah Anda, terus Anda mengalami apa, jangan ditutup-tutupi. Karena kenapa? Karena itu nanti akan mempermudah untuk memprogram. Sama kayak program pikiran itu sama seperti komputer gitu loh. Ini komputer ini rusak, ya kan, teknisinya juga kan bilang nih rusaknya rusak apa gitu kan. Rusak di bagian mana, rusak komputernya apa, rusak programnya atau dan sebagainya. Pasti akan ditanya seperti itu. Makanya ketika ditanya Anda harus benar-benar terbuka, harus benar-benar jujur apa adanya, bahkan nanti belak-belakan, ya. Selanjutnya adalah ketika Anda ingin melakukan hipnoterapi yang seperti tadi saya bilang, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dan sebagainya. Kalau Anda menyaksikan video ini, saya dipaksa orang tua nih, saya didorong pasangan nih agar sembuh, saya didorong atasan, kantor saya akan untuk merubah diri saya, program diri saya dan sebagainya. Oke, memang ada dorongan dari yang lain, tetapi Anda harus meyakini diri Anda, meyakini di dalam hati Anda dan batin Anda, saya mau sembuh, saya mau berubah, saya mau hidup yang lebih baik, dan saya mau merubah program pikiran saya sehingga nanti program kehidupan saya akan berubah, ya. Terus Anda harus memilih terapis atau hipnoterapi yang profesional, yang sudah berpengalaman dan yang membuat Anda nyaman, karena itu penting sekali dalam proses hipnoterapi. Karena untuk kasus-kasus tertentu itu bukan hanya 1 sesi, tetapi bisa terjadi 2 atau bahkan 5 sesi. Karena kenapa? Tergantung dari beratnya masalah. Selanjutnya adalah Anda harus percaya kepada terapis tersebut. Artinya ya udah, gue mau disugesti apapun nanti gue akan terima, gue mau dibetulin program pikirannya gue akan terima dan sebagainya, ya. Anda harus percaya penuh. Nah, selanjutnya adalah ketika nanti Anda melakukan hipnoterapi itu ada namanya program, ya. Pasca hipnoterapi itu nanti ada namanya program. Nah, program ini Anda harus jalankan dengan komit, dengan keterikatan terhadap diri Anda sendiri, janji terhadap diri Anda sendiri, yaitu komitmen, yaitu suka dan duka dijalanin. Kenapa? Karena itu akan merubah program pikiran Anda, merubah diri Anda sepenuhnya di situ, ya. Nah, pada saat Anda melakukan sebuah hipnoterapi, fokus pada satu masalah dulu, ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda memutuskan saya mau ikut hipnoterapi, saya mau layanan hipnoterapi,
Anda fokuskan kepada satu masalah apa yang ingin dibetulkan. Karena kalau banyak itu nanti penyelesaiannya tidak sampai akar gitu ya. Jadi Anda fokus dulu satu masalah dalam diri Anda, apa yang ingin diperbaiki, apa yang ingin dirubah. Oke, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah diri. Jadi kalau hipnoterapi ini adalah lebih menyelesaikan ke masalah diri. Jadi bukan interogasi. Kadang-kadang ada banyak orang yang salah kaprah. Saya pengen suami saya jujur, saya pengen istri saya jujur, saya pengen pacar saya jujur, saya pengen adik saya, kakak saya, orang tua saya jujur, dan sebagainya. Ini bukan sesi untuk interogasi, tetapi sesi untuk menyelesaikan masalah kepada diri Anda sendiri. Karena kenapa? Kalau diri Anda tidak benar, maka sekeliling Anda pun akan menjadi tidak benar terhadap Anda, dan hidup Anda juga nanti kacau, ya, di situ. Masalah yang lain itu Anda bisa lakukan pada sesi terapi selanjutnya, gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya semua masalah ditumplok-blok di situ, nanti nggak fokus sampai akar. Ibarat kata kalau misalnya tanaman parasit itu tidak sampai akar dicabut, ya Anda nanti harus memilih dulu masalah utama saya apa sih. Misalnya mental block terhadap uang, terhadap pasangan, misalnya mencari jodoh susah, kurang percaya diri dan sebagainya. Anda fokus dulu satu masalah, karena nanti masalah berikutnya untuk sesi berikutnya. Kenapa? Karena itu nanti akan lebih efektif, lebih efisien, lebih ampuh, sehingga Anda berubahnya juga cepat di situ, ya. Jadi ketika Anda ingin mengikuti hipnoterapi itu, Anda tidak dalam pengaruh obat-obatan, ya. Obat-obatan yang misalnya perawatan dan sebagainya, yang khususnya yang diminum, ya, dikonsumsi dan sebagainya, seperti obat penenang, misalnya obat saraf, obat pereda rasa sakit dan sebagainya. Sebaiknya Anda pada sesi yang kalau bisa pun harus mengkonsumsi itu 1 jam atau 3 jam setelahnya Anda konsumsi dari obat tersebut, dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol, karena itu sangat mempengaruhi untuk proses hipnoterapinya, ya. Nah, yang paling penting adalah Anda harus ditemani oleh orang yang Anda percayai. Ya, Anda harus ditemani oleh orang yang Anda percayai. Ya, jadi gini, misalkan Anda ingin terapi, berarti 1 orang dong. Anda harus ditemani minimal itu 2 orang. Ya, 1 orang itu yang harus ditemani, yang Anda percaya, yang Anda nyaman, yang bisa menjaga rahasia dan sebagainya. Misalnya bisa pasangan, bisa adik, bisa kakak, bisa keluarga, bisa orang tua dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena ini kode etiknya dalam hipnoterapi. Jadi kalau ada hipnoterapi, datang deh sendirian aja dan sebagainya. Karena banyak kasus-kasus yang tanda kutip oknum, ya, terjadi pelecehan, terjadi kekerasan dan sebagainya, terjadi penipuan dan sebagainya. Jadi ada baiknya Anda ditemani dengan orang-orang yang Anda percaya, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang bisa menjaga rahasia Anda, dan orang-orang yang bisa mensupport Anda, ya. Penting itu. Hal ini adalah hal yang paling vital untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah kalau yang diterapi itu adalah anak-anak, ya mungkin Anda sebagai profesional terapis, atau misalnya Anda ingin menerapi anak Anda, usahakan anak Anda itu dalam kondisi di atas umur yang bisa berkomunikasi, bisa memahami komunikasi itu. Ya, kalau bisa lancar komunikasinya, terus mengerti, dan bahasanya sesuai dengan bahasa terapisnya. Misalnya kita bahasa Indonesia, dia mengerti, paham bahasa Indonesia. Kecuali misalnya ada anak yang ekspat, misalnya ada yang bule. Nah, terapisnya bisa nggak bahasa bulenya tersebut, bahasa Spanyolnya, bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Anda cari yang sesuai juga, ya. Kenapa? Karena nanti di situ akan terjadi proses percakapan, terjadi proses pemrogramannya agar biar lebih maksimal, biar lebih efektif, sehingga menjadi lebih ampuh hasilnya, seperti itu, ya. Nah, saat Anda nanti memutuskan untuk hipnoterapi, sebelumnya jadi ada 3 tahap. Tahapnya itu yang pertama konsultasi dulu, ya, konsultasi. Setelah Anda konsultasi,
ada namanya tindakan yaitu hipnoterapinya, dan ada nanti namanya 3 itu program atau proses lanjutannya setelah hipnoterapi ya. Nah, pada saat konsultasi itu terapis akan menilai apakah Anda atau orang yang akan diterapi itu udah siap atau belum, atau masih dalam kondisi yang belum siap untuk diterapi. Maka nanti Anda harus melakukan cari waktu lagi, penjadwalan lagi, agar nanti pada saat proses hipnoterapinya menjadi lebih baik ya. Biasanya makanya sebelum melakukan tindakan terapi itu ada namanya konsultasi di situ ya. Dan ketika Anda sudah melakukan tindakan hipnoterapi, biasanya nanti ada program lanjutan, ada komitmen, bisa sesi selanjutnya, atau nanti dikasih program, dikasih saran yang harus Anda ikuti. Nah, ketika nanti Anda memutuskan benar, saya udah pengen hipnoterapi, pengen sembuh, saya menuruti semua ketentuan dan segala macam. Selanjutnya yang harus Anda pikirkan adalah Anda jaga program itu dulu ya selama 30 atau 90 hari. Kenapa? Karena ini program pada hipnoterapi itu adalah program perubahan diri, program pikiran, program batin dan sebagainya, sehingga menjadi lebih permanen. Kenapa 30 hari atau 90 hari adalah waktu yang vital? Karena itu yang akan merubah diri Anda menjadi seterusnya ya. Biasanya program hipnoterapi, program pikiran ini akan dirubah secara permanen ya. Oke. Dan pastikan Anda lihat video-video selanjutnya, karena nanti akan bercerita mengenai apa sih yang dilakukan setelah nanti sudah dihipnoterapi. Oke. Salam gila dari saya.